Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Kawan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang asuhan keperawatan dengan penyakit yang saya ambil, yaitu penyakit tonsilitis. Tonsilitis merupakan inflamasi atau pembengkakan akut pada tonsil atau amandel. Nah, tonsilitis adalah peradangan pada tonsil yang terjadi karena virus, bakteri, atau jamur. Macam-macam tonsilitis ada dua bagian, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis membranosa. Dan penyebab utama tonsilitis adalah kuman golongan Streptococcus, atau penyebab lainnya terjadi karena infeksi virus influenza serta herpes yang terjadi pada hidung melalui sistem limpa ke tonsil dan bisa mengakibatkan pembengkakan dan meradang. Adapun tanda dan gejala akibat yang timbul sehingga munculnya tonsilitis, yaitu amandel berwarna merah dan bengkak, nyeri menelan, suara yang serak, radang tenggorokan, dan demam menggigil. Adapun juga gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan dan ketidaknyamanan dalam menelan. Dan gejala lain seperti gejala tonsilitis akut yaitu disertai dengan nyeri menelan, sakit tenggorokan biasanya disertai dengan rasa gatal, kering, lesu, nyeri, dimulai dengan sakit tenggorokan yang ringan hingga sakit, menekankan terkadang dapat mengakibatkan mual, muntah, sehingga juga dapat mengakibatkan kekambuhan pada sakit tenggorokan. Bahkan ada juga yang gambaran tonsilitis kronis pada pasien seperti nyeri menelan, bahkan dapat menginfeksi telinga bagian tengah, hingga terjadi komplikasi seperti faringitis yang merupakan komplikasi tonsilitis yang paling banyak didapat, seperti demam rematik, nefritis yang dapat timbul apabila tonsilitisnya adalah kuman Streptococcus yang adalah penyebab utama dari tonsilitis. Nah, untuk penata laksanaannya atau untuk mengatasinya dengan menjaga hygiene mulut, pemberian antibiotik, mengkonsumsi vitamin C dan B-kom, ataupun melakukan mengkonsumsi obat kumur. Nah, itulah bagian dari pengertian bahkan tanda dan gejala yang dapat saya jelaskan. Kemudian saat ini kita masuk dalam konsep asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan yang terdiri dari yang pertama itu pengkajian. Nah, pengkajian itu di dalamnya terdapat beberapa bagian juga, seperti yang dilakukan perawat terhadap pasien, yaitu melakukan wawancara terhadap keluarga ataupun pasien mengenai identitas pasien ataupun penjaga pasien, bahkan keluarga inti dari pasien. Kemudian menanyakan keluhan dari pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, apakah pernah
mengalami penyakit tonsilitis sebelum-sebelumnya hingga sampai saat ini. Dan kemudian kita mengecek keadaan pasien, apakah sadar atau tidak. Kita mengecek tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi pada pasien. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, mengecek seperti mata, hidung, telinga, dada, bagian kaki, apakah ada luka atau bagian-bagian yang terasa sakit, karena tonsilitis ini juga disertai dengan lesu, lemah, nyeri badan, sehingga bisa berhubungan dengan anggota tubuh pada pasien. Kemudian juga kita mengecek data penunjang, seperti ada data penunjang dari pasien, apakah sudah pernah melakukan pengobatan di rumah sakit atau menggunakan vaskes seperti BPJS ataupun penunjang lainnya. Kemudian setelah melakukan pengecekan tersebut, kita melakukan terapi obat yang dianjurkan dokter atau diberikan dokter terhadap pasien. Setelah itu kita menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan seperti dari tonsilitis ini dengan nyeri akut berhubungan dengan tonsil dan dengan skala nyeri yang cukup tinggi, ataupun resiko defisit Netflix berhubungan dengan gangguan menelan atau nyeri menelan pada pasien. Kemudian kita melakukan intervensi atau perencanaan tindakan keperawatan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien, seperti menentukan tindakan pengobatan atau apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Kemudian implementasi tindakan keperawatan yang sudah kita lakukan terhadap pasien, baik lewat pemberian obat atau terapi lainnya terhadap pasien. Dan yang kemudian evaluasi, kita mengevaluasi atau mengobservasi keadaan pasien, apakah terapi yang kita berikan, apakah itu memberikan hasil yang baik atau memberikan pasien dengan rasa nyaman atau mengurangi nyeri pada pasien. Itu dilakukan observasi. Dalam evaluasi itu, apakah tindakan keperawatan yang kita berikan itu bisa terselesaikan atau perlu dilakukan intervensi lanjutan. Itulah asuhan keperawatan dari tonsilitis yang saya ambil. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Namun apabila ada kesalahan kata ataupun penyebutan yang kurang jelas ataupun kurang dipahami, mohon dimaklumi, dan kritikan bahkan saran dari teman-teman, bahkan pembaca bisa saya terima dengan baik. Sekian dari asuhan keperawatan saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang mau